Rizkiku ada di langit, bukan di tempat kerja. Belajar tawakal kepada putri 10 tahun. Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin, teladan kesederhanaan dan tawakal. Hatim rahimahullah suatu hari berkata kepada istri dan 9 putrinya, bahwa ia akan pergi untuk menuntut ilmu. Istri dan putri-putrinya keberatan, karena siapa yang akan memberi mereka makan? Salah satu dari putri-putri itu berusia 10 tahun dan menghafal Al-Quran. Dia menenangkan semua. Biarkan beliau pergi. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, tidak pernah mati. Hatim pun pergi. Hari itu berlalu, malam datang menjelang. Mereka mulai lapar, tapi tidak ada makanan. Semua mulai memandang protes kepada putri 10 tahun yang telah mendorong kepergian ayah mereka. Putri hafal Al-Quran itu kembali meyakinkan mereka. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, dan tidak pernah mati. Dalam suasana seperti itu, pintu rumah mereka diketuk. Pintu dibuka, terlihat para penunggang kuda. Mereka bertanya, "Adakah air di rumah kalian?" Penghuni rumah menjawab, "Ya, kami memang tidak punya apa-apa kecuali air." Air dihidangkan, menghilangkan dahaga mereka. Pemimpin penunggang kuda itu pun bertanya, "Rumah siapa ini?" Penghuni rumah menjawab, "Hatim Al-Asam." Penunggang kuda terkejut. "Hatim, ulama besar kaum muslimin?" Penunggang kuda itu mengeluarkan sebuah kantong berisi uang dan dilemparkan ke dalam rumah. Dan berkata kepada para pengikutnya, "Siapa yang mencintai saya, lakukan seperti yang saya lakukan." Para penunggang kuda lainnya pun melemparkan kantong-kantong mereka yang berisi uang. Sampai pintu rumah sulit ditutup karena banyaknya kantong-kantong uang. Mereka kemudian pergi. Tahukah antum siapa pemimpin penunggang kuda itu? Ternyata dia adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Amirul Mukminin. Kini giliran putri 10 tahun yang telah hafal Al-Quran itu memandangi ibu dan saudari-saudarinya. Dia memberikan pelajaran akidah yang sangat mahal sambil menangis. Dia berkata, "Jika satu pandangan makhluk bisa mencukupi kita, maka bagaimana jika yang memandang kita adalah Al-Khaliq? Terima kasih nak, kau telah mengingat kami yang dominasi kegelisahannya hanya urusan dunia. Hingga lupa ada Al-Hayyur Razzaq, hingga lupa jaminannya. Dan di langitlah rizki kalian, bukan di pekerjaan, bukan di bank, bukan di kebun, bukan di toko, tapi di langit. Hingga kami lupa tugas besar akhirat.